Selamat datang di kuliah Mekanika bersama saya Hari Mahardika, staf pengajar dari FMIPA ITB. Hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah gaya sentral yang kali ini membahas catatan-catatan yang berkaitan dengan gaya sentral. Mari kita ikuti materi kuliah dengan seksama. Hingga segmen ini telah dibahas mengenai bentuk lintasan benda yang dipengaruhi oleh gaya sentral. Kita sudah mempelajari bagaimana mencari solusi gerak benda melalui persamaan gerak dan mempelajari bahwa lintasan benda akibat gaya sentral dapat memiliki lintasan yang berbentuk satu dari 4 jenis irisan kerucut. Namun ada beberapa hal yang patut diperhatikan oleh mahasiswa terkait pembahasan gaya sentral ini, yaitu 1. Dalam perhitungan lintasan elips pada sistem tata surya atau bumi satelit, selalu dianggap massa matahari atau massa bumi jauh lebih besar daripada massa planet atau massa satelit, sehingga praktis dapat dianggap massa tersebut tidak bergerak dan berada di titik fokus dari elips. 2. Dalam pandangan di atas hanya ditinjau sistem dua partikel, padahal di tata surya terdapat planet Jupiter dan Saturnus yang massanya juga besar. Jadi keberadaan planet besar ini sebetulnya tidak dapat diabaikan, dan kita berhadapan dengan problem partikel banyak atau n-body problem. Bahkan, keberadaan planet lain seperti Neptunus dan Uranus juga diprediksi melalui pendekatan persoalan partikel banyak ini. Yang ketiga, adanya osilasi pada kondisi energi yang dekat dengan grafik potensial minimum. Ingat bahwa fungsi energi potensial efektif untuk gaya kuadrat terbalik adalah V efektif sama dengan K per R ditambah L kuadrat per 2 MR E kuadrat. Dari grafik kita ketahui bahwa di titik singgung, energi dan potensial efektif juga berlaku turunan dari V efektif terhadap jarak adalah sama dengan 0. Hal ini menghasilkan jari-jari orbit tunggal R minimum sama dengan L kuadrat per M dikali nilai mutlak dari K. Gerak osilasi harmonik dari R, misalnya jarak planet ke matahari, di sekitar titik minimum dari planet mengakibatkan adanya frekuensi sudut dari R yang kita sebut sebagai omega. Selain itu, planet juga berevolusi terhadap matahari dengan kecepatan sudut theta dot. Uraian V efektif di sekitar titik minimum dirumuskan melalui ekspansi deret Taylor sebagai berikut. Bila diaproksimasikan, ekspansi V efektif di atas dapat menjadi lebih sederhana, di mana V efektif sama dengan V efektif fungsi R0 ditambah setengah CR kuadrat dengan konstanta C sama dengan turunan 2 kali V efektif terhadap R di R sama dengan R0. Jika fungsi energi potensial yang sudah diaproksimasi di atas sama dengan 0, maka bentuk fungsi potensial efektif menjadi seperti persamaan osilasi pegas, di mana frekuensi osilasi dihitung sebagai omega kuadrat sama dengan C per M, di mana K adalah sama dengan turunan 2 kali dari potensial efektif di sekitar titik minimum. Ekspresi akhir dari omega ini adalah sama dengan L per MR kuadrat yang juga sama dengan theta dot. Jadi, terbukti untuk semua planet, frekuensi osilasi jari-jari omega sama dengan kecepatan sudut rotasi. Dalam mengitari matahari, planet akan kembali ke titik semula, kecuali Merkurius yang berdasarkan pengamatan lintasan elipsnya mengalami presisi sebesar 53 detik per 100 tahun. Gerak presisi dari planet ini juga dapat dijelaskan melalui teori relativitas umum Einstein yang dikemukakan pada tahun 1915. Terima kasih telah mengikuti materi catatan-catatan yang terkait dengan gaya sentral. Kami ucapkan belajar dan semoga sukses dalam mempersiapkan ujian tengah semester yang akan diadakan pada pekan depan.